Halo, jumpa lagi di channel saya, Dr. Rudi Agusrianto. Memberi makan pada bayi dan anak ternyata tidak semudah seperti yang kita bayangkan selama ini. WHO atau Kemenkes memberikan arahan bahwa pemberian makan bayi dan anak harus sesuai dengan standar emas pemberian makan bayi dan anak yang sudah ditetapkan. 4 standar emas pemberian makan bayi dan anak yaitu yang pertama adalah melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini segera setelah lahir sampai minimal 60 menit. Yang kedua adalah bayi diberikan ASI eksklusif, yaitu hanya memberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau minuman lain kecuali vitamin dan obat-obatan yang diberikan oleh dokter sejak lahir sampai usia 6 bulan. Lalu yang ketiga adalah sejak bayi berusia 6 bulan, kita akan memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI dengan tetap memenuhi kaidah gizi seimbang. Yang keempat, bayi harus disusui sampai usianya 2 tahun atau lebih. IMD atau inisiasi menyusu dini yaitu meletakkan seorang bayi baru lahir di atas dada ibu segera setelah dia lahir sampai minimal 60 menit. Tujuannya adalah menciptakan ikatan yang kuat antara ibu dengan bayi atau disebut bonding, sehingga nantinya proses menyusui dan proses mengasuh anak akan berjalan lebih baik. Pemberian ASI eksklusif itu berarti seorang ibu hanya boleh memberikan ASI saja sejak lahir sampai usia 6 bulan. Tidak diberikan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, air tajin, madu, atau makanan-makanan lain seperti pisang. Ya, jadi hanya ASI saja, karena hanya ASI lah satu-satunya makanan yang terbaik untuk seorang bayi di usia 0 sampai 6 bulan, bahkan sampai 2 tahun nanti. Pada saat bayi berusia 6 bulan, seorang bayi harus mulai diberikan makanan pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan energi bersama dengan ASI yang tetap diberikan sampai 2 tahun. MPASI yang diberikan harus sesuai dengan kelompok usia dari bayi tersebut. Sesuai kaidah gizi seimbang, makanan pendamping ASI atau makanan pada bayi dan anak harus memenuhi kriteria 4 bintang. Bintang yang pertama adalah kacang-kacangan. Artinya makanan seorang bayi balita harus mengandung kacang-kacangan atau protein nabati dengan kecukupan sesuai usianya. Bintang yang kedua yaitu protein hewani. Di dalam makanan bayi dan balita harus cukup mengandung protein hewani. Karena pada protein hewani seperti daging, telur, itu akan terdapat zat besi dan vitamin A dalam jumlah cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan bayi balita. Bintang yang ketiga yaitu sumber energi atau makanan pokok. Bisa berasal dari beras atau nasi atau bubur, ataupun dari jagung, dari ketela, dari umbi-umbian, asalkan dibuat sesuai tekstur yang dibutuhkan bayi pada kelompok usia tersebut. Dan bintang yang keempat atau terakhir adalah sayur dan buah-buahan. Kacang-kacangan dan protein hewani berguna untuk bayi dan balita untuk masa pertumbuhannya. Sumber energi berguna sebagai energi dari balita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Dan sayur dan buah-buahan adalah zat pengatur di mana dia akan mengatur semua energi yang ada di dalam tubuh bayi dan balita tersebut. Sehingga secara kaidah gizi seimbang, gizi itu akan berguna satu persatu untuk pertumbuhan sekaligus perkembangan bayi. Jadi ibu-ibu, ayo kita berikan bayi dan balita kita makanan sesuai dengan standar emas pemberian makan bayi dan anak, sesuai dengan kaidah gizi seimbang, di mana komposisinya harus memenuhi menu 4 bintang. Dan jangan lupa ASI eksklusif, susui bayi sampai 2 tahun. Karena semua itu dibutuhkan untuk supaya bayi balita bisa bertumbuh dan berkembang menjadi generasi yang sehat, yang memiliki kecerdasan tinggi, dan terhindar dari segala penyakit di masa dewasanya.